Krisdayanti konser, Oke. saya suratin. Oke. Reza Artamevia konser, saya suratin. Oke. Judika konser, saya suratin. Agnes konser, saya suratin. Semuanya saya suratin. Dan surat itu pun persuasif banget gitu. Maksudnya saya nggak yang apa namanya, yang galak. Yang nggak marah-marah gitu apa segala macam gitu ya. Ya, ternyata banyak yang menyambut baik gitu. Banyak yang rela memberikan royaltinya untuk saya langsung. Jadi dari sekian banyak yang lo suratin itu, ternyata masih ada juga yang mau kooperatif gitu ya. Semuanya kooperatif. Kecuali hasil dari putusan ini sungguh sangat mengagetkan ya. Bukan mengagetkan untuk yang lain, mengagetkan untuk kami juga, saya juga yang kaget nih, karena bisa dikabulkan hakim maksimal, gitu kan. Dan memang pada prosesnya pun banyak orang yang meragukan, hampir semua meragukan saya bisa berhasil gitu memperjuangkan hak ini gitu kan. Dan banyak juga yang berharap ini Menjadi contoh. bukan berharap saya kalah. Oh, oke. Oke. Banyak yang berharap saya kalah. Saya juga sangat menyayangkan ada tokoh musik tidak mendukung perjuangan hak cipta ini gitu kan. Malah mengatakan bahwa perusak ekosistem, terus penjahat segala macam. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Badai. Semoga lo belum pada bosan ngelihat muka gua mulu ya di YouTube Ngokar, Ngobrol Karya. Hari ini gua seneng banget karena hari ini gua kedatangan keyboardis, produser musik dan juga pencipta lagu. Gua nggak tahu dia nyanyi juga apa enggak. Yang jelas dia baru berurusan dengan penyanyi. Dan hari ini gue kedatangan senior yang dulu bandnya juga gue nikmati di tahun 90-an menjelang 90-an akhir ya, Mas Ari ya. 97. 97 ya. Ya, Ari Bias. Halo bro. Gimana? Ceria nih ya? Ya, lumayan lah. Lumayan. Mas Ari ini tergabung juga di Aksi, yang kebetulan kita sama-sama di Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Orangnya menurut gue nggak banyak ngomong ya. Pertama kali ketemu, gue agak takut untuk ngobrol sama lo juga gitu. Padahal namanya Ari Bias ini di semua aransemen orang tuh udah beredar. Dan lagu gue pernah di aransemen sama lo juga. Pernah. Yang buat Iksan ya, Iksan Idol. Delon juga pernah. Delon pernah, terus kemarin Mbak Mayang Sari juga. Nah, kita pengen tahu Mas Ari Bias ini sebenarnya awalnya itu adalah produser musik kah atau pencipta lagu? Awalnya gue pemain band. Pemain band. Keyboardis. Nah, jadi lulus SMA tuh, kan waktu SMA gue les piano ya. Les piano, terus dari bekal gue main piano itu, ya gue bentuk band untuk main di kafe cari duit, ya kan, kuliah sambil cari duit di Bandung tuh. Di Bandung, berarti TK, SD, SMP, SMA sampai di Bandung semua? SMA di Bandung. SMA di Bandung. SMP di Cirebon. Oke. Dan sampai dari kecil di Cirebon. Ya, setelah itu gue bentuk band sama teman-teman. Ganti-ganti band tuh kan, biasalah waktu zaman kafe kan. Bikin ini. Akhirnya terakhir di Paragita tuh sempet. Paragita band mungkin waktu pada zamannya termasuk yang hype juga waktu itu. Kita keliling Jakarta sampai di kafe-kafe gitu, Pasir Putih. Iya, Pasir Putih Kemang. Nah, di situ awalnya gue bermusik, terus tapi kok kayaknya jenuh main malam terus tuh kan. Nah, akhirnya kayak ada dorongan untuk berkreasi gitu ya. Pengen menciptakan karya sendiri gitu. Iya. Akhirnya kita bentuk band Bias. Oke, Bias yang tahun 97 itu. Mengawali masuk ke industri musik. Oke. Nah, Mas Ari dulu adalah memang lu udah menetapkan diri sebagai keyboardis, apa pernah jadi personil yang mainkan instrumen lain, atau emang udah jadi keyboardis? Jadi keyboardis dari awal. Jadi keyboardis dari awal ya. Saja. Kalau bikin lagu dari piano, dari piano, tapi maksudnya bikin lagu buat penyanyi itu sejak kapan? Ya sejak Bias itu mulai bikin lagu kan. Oke, mulai dari awal dari Bias. Bikin dulu. lagu untuk band ya kan. Lagu untuk band. Nah, pas proses kita Bias itu, karena Bias itu dulu produsernya itu
produsernya Pak Handi dulu, Oke. Indra Lesmana, Ya. dan Mas Anang dulu. Ya. Produser Labelnya apa dulu itu ya? dulu labelnya Nebula Record, Nebula. Indra Lesmana, Oke, Mas Indra. Nebula. Tapi akhirnya kita dibeli lah, istilahnya dibeli sama Musika begitu. Bias. Oke. Oke. Nah, rilis lah Bias itu Cinta Kamu dulu single pertamanya. Yang video klipnya pakai putih-putih itu kan? Nah, iya itu. Ya itu one hit wonder doang sih, cuma satu single doang itu. Iya. Dan setelah itu album kedua nggak ada album kedua. Jadi Bias itu hanya satu album itu aja? Satu album aja. Dan satu single itu? Satu single itu, karena kita album kedua kita nawarin lagu udah berpuluh-puluh nggak ditolak semua. Gitu, sama Musiknya ditolak semua. Kontraknya berapa album waktu itu? Kontraknya kalau 2 album kalau nggak salah. 2 album. Tapi pas pengajuan album kedua malah lagunya belum banyak yang diterima gitu ya? Nggak diterima semua gitu. Karena konsep kita waktu itu kan progresif ya. Lebih ke funk, pop funk gitu. Bukan funk apa ya? Kayak art rock gitulah. Oke. Oh, jadi lebih konsepnya tuh justru ke fusion mungkin atau fusion ya? Fusion gitu. Nah, terus dalam proses Bias itu rekaman di waktu Bias itu kan Mas Anang tuh kan produsernya. Ya. Nah, minta lagu untuk Krisdayanti. Oh, jadi Bias itu yang album pertama produsernya adalah Mas Anang. Mas Anang, Mas Indra Lesmana, dan Pak Handi. Oke. Dan on the way di situ minta lagu buat Krisdayanti. Krisdayanti lagi bikin album. Oke. Ada lagu nggak gitu kan? Gitu. Bikinlah lagu. Bikin lagu-lagu ya nggak semuanya diterima. Cuman justru yang diterima itu lagu yang waktu bikin bareng-bareng sama Kade di studio. Oh. Di studio hijau. Bikin bareng-bareng Kade itu maksudnya inspiring atau memang dia ikut memproses? Ya aku ada nada nih. Oke. Gitu. Teng 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 teng. Dilirikin lah sama Kade. Ku tak sanggup, kan mengalir aja gitu ya. Ku tak sanggup gitu. Bila aku jauh gitu. Nah, teruslah sampai selesai lagunya gitu. Jadi itu ciptaan saya dengan Kade berdua. Ku tak sanggup. Jadi Ku tak sanggup itu hits banget itu lagu ya? Itu awal lagu pertama saya yang di industri musik itu lagu itu. Tahun berapa tuh, Mas? 98. Iya, itu mah agak lagu gede banget itu. Salah satu lagu hitsnya Krisdayanti yang menurut gua hampir semua orang tahu dan disukai banyak orang juga tuh. Ya, sampai sekarang kan masih direproduksi lagi kan? Iya. Di recycle lagi. Berapa kali? Udah 3 kali nggak masa direproduksi. Nah, waktu rekaman itu di studionya Mas Anang berarti? Iya. Di hijau. Radio dalam ya. Jadi pada saat itu Kade menyumbangkan notasi ya pada saat itu ya. Menyumbangkan lirik. Oke. Terus aransemennya, notasinya, itu semua lo yang buat. Abis dari Kade, apa lagi? Mungkin Memes. Oh, Memes ada juga. Ya, artis pada zamannya itu ya. Iya. Memes, Mayang Sari. Memes di album pertama? Album kedua. Album kedua, yang ada Pesawatku mungkin ya? Iya. Terus Mayang Sari, terus Paramitha Rusady yang pada zaman itulah gitu. Oke. Nah, terus masuk ke era 2003. Udah banyak kenal dengan label-label kan berarti kan? Karena saya udah punya hits kan, hits lagu ciptaan tuh. Banyak yang minta, karena lagu Memes juga jadi hits juga kan. Akhirnya banyak yang kenal saya, terus akhirnya Aquarius minta lagu. Untuk Agnes Monica waktu itu. Oh, ini awalnya di tahun 2003. Jadi karena dianggap lu nih udah punya hits awal, yang mana lu udah bikin buat Diva juga kan? Tapi belum sempat bikin buat Titi DJ ya? Belum sempet ya? Enggak pernah. Sama Ruth Sanaya juga belum ya? Belum ya? Kalau yang lengkap, berarti lu bikinin buat 3 Diva tuh. Iya bener. Iya kan? Nah berarti udah sama Kade akhirnya lu dipercaya buat bikin Agnes. Prosesnya waktu bikin lagu buat Agnes gimana tuh? Ya kan waktu itu Paiin almarhum ya, waktu itu di Aquarius. Ada lagu nggak buat nih Agnes Monica. Cuman bikin lagunya jangan yang terlalu dewasa, tapi jangan anak kecil. Karena kan waktu itu transisi dari artis cilik ke remaja kan gitu. Ya udah saya bikin waktu itu 2 lagu, dua-duanya diterima. Ya oke, yang dua-duanya itu apa aja?
Ku sanggup. Bilang saja sama Bilang saja tak sama bisa. Tak bisa. Itu di satu album. Dua-duanya lagu beat tuh. Oke. Satu album pertama. Satu album ya. Itu Agnes Monica yang suka banget itu lagu itu. Bukan Pak Iin yang suka, Agnes Monica yang suka. Oh Pak, kalau Pak Iin nggak terlalu. Ya B aja gitu. B aja gitu ya. Karena mungkin seleranya kan beda ya. Ya. Itu. Cuman kaget juga Pak Iin setelah udah jadi kok bagus begini gitu. Ya. Akhirnya Pak Iin pun mengakui gitu. Oke. Jadi memang mungkin pertama kali ya seperti biasa lah ya, sudah sering terjadi di label-label gede gitu ya. Ya. Kadang-kadang kita punya feeling nih sebagai komposer nih. Wah, lagu kayaknya bagus nih. Ternyata mungkin feeling bisnisnya mereka bilang biasa aja. Enak gitu. Nah, enak nih gitu kan. Tiba-tiba masyarakat mau. Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang gue juga ngalamin ada lagu yang gue nggak suka juga tuh. Iya. Lagu gue di Krispati juga ada. Ternyata lagu itu sampai hari ini gokil banget. Sampai kabupaten-kabupaten. Iya. Suka banget itu lagunya, namanya judulnya Demi Cinta. Itu gila banget itu lagu tuh. Padahal lu nggak expect gitu. Nggak suka gue, malah bukan nggak expect lagi, gue nggak suka. Padahal gue yang buat ya kan. Nah ternyata ini juga dialami sama Ari Bias. Lo demen, Agnesnya demen, labelnya enggak. Nyata kenyataannya booming. Nah pada saat itu yang produksi musiknya siapa? Gue juga. Oh lo juga yang aransemen? From the scratch gue. Wah gokil. Tapi sebelumnya pernah produksi lagu upbeat? Sebelumnya pernah. Pernah. Dewi Sandra pernah. Oh Dewi Sandra juga R&B ada. kan. R&B. Itu kan zaman R&B tuh. Yes, betul. Gitu, pernah. Oke, berarti awalnya bukan produksi lagu ballad doang ya. Artinya memang lu bisa juga mengaransemen yang beat. Karena gitu waktu tahun 97 itu belum ada komputer musik, belum. Oke. Semuanya masih studio analog. Analog. Kalau nggak pita pakai adat itu kan. Ya. Nah, gue tuh udah mulai ngulik tuh waktu itu. Voyetra dulu, ingat nggak? Tahu nggak Voyetra? Voyetra itu masih underDOS dia sistemnya. UnderDOS loh. Dia workstation aransemen, tapi masih underDOS. Oke. Belum ada Windows dulu. Gue udah aransemen di komputer. Berarti ini masih di bawahnya atau setelahnya Cakewalk atau apa? Sebelum Cakewalk. Sebelum Cakewalk lagi? Cakewalk. Udah nggak ada saingan itu Voyetra. DOS soalnya. Nah, gue udah aransemen di situ dulu. Ada Windows, muncullah Cakewalk. Wah, lebih enak nih Cakewalk nih daripada DOS, ribet kan. Nggak pakai mouse DOS. Iya. Voyetra tuh nggak pakai mouse, pakai keyboard. Teman gue sampai ngeliat gue aransemen tuh kayak lagi ngetik gitu. Bikin drumnya dari keyboard. Dari keyboard komputer. Apa dari keyboard controller? Belum ada virtual instrument dulu. Soundnya dari modul. Oke, dari modul. Dia kan cuma nyimpan MIDI doang. Tapi itu satu-satunya dulu program yang bisa aransemen di situ. Karena sebelumnya kan masih pakai apa tuh yang kita MC50. MC50. Roland. Ini anak-anak sekarang, bocah-bocah sekarang tahu nggak nih Roland MC50 nih? MC50 itu guys, itu adalah MIDI programmer beat ya. Yang bisa kita bikin beat di situ sebagai teknologinya MIDI ya. MIDI. Cuman di situ kan layarnya kecil. Iya, layarnya kecil. Kita ngebayanginnya susah. Begitu ada Voyetra itu kita bisa lihat komputer, ada track-track gitu. Oke. Jadi memang lu nih orangnya istilahnya punya antusiasme ya di digital juga ya. Nah, si Bilang Saja ini akhirnya jadi hitsnya Agnes di. Nah, waktu Bilang Saja itu kebetulan juga di Aquarius gua ada proyek band namanya Gigs itu. Nah, ada lagu itu artwork banget itu. Lagunya suram banget. Judulnya aja yang menghampa. Progresif. Aquarius itu. Progresif artwork gitu. Nah, di situ. Nah, pas saat proyek itu, gue garap Agnes. Jadi pemain instrumennya semua pemain band gue Gigs itu. Dari si Gigs itu. Itu kan berarti menurut gue si Agnes ini dari transisi penyanyi cilik ke remaja. Nah, abis dari kebumingannya Agnes ini, lu masih berkutat sebagai komposer lagi atau kemon lu jadi produser musik? Ya, jadi di Aquarius itu saya banyak dipercaya jadi produser musik. Oke. Kayak BCL pernah. Reza Artemevia gitu kayak. Kan Aquarius banyak lah Aquarius. Bahkan album kedua Agnes juga saya bikin 3 lagu dan hits juga lagunya. Apa tuh? Bukan Milikmu Lagi itu. Oh, Bukan Milikmu Lagi gitu ya? Itu terus. Setelah itu banyak garap-garap artis dari ya. Gue termasuk
musisi lintas generasi, Ya. ya kan? Ya. Mungkin yang sekarang banyak yang nggak tahu Ya. artis yang dulu gitu kan. Ya. Ya gitulah. Nah, referensi musiknya lu tuh sebenarnya lebih ke arah mana? Lebih ke arah R&B pop atau lu dengerin pop juga? Siapa yang paling gede mempengaruhi gaya bermusik lo dan lagu-lagu lo? Mungkin sama kayak lo. Foster. Ya. Wah, semua pianis, keyboardis pasti kalau nggak suka Foster mah Iya. aneh ya. Nah, dan Toto. Toto ya. Toto. Karena gue di kafe itu memang spesialis Toto. Oh, maksudnya band yang tribute ke Toto atau Waktu band kafe gue bawainnya lagu-lagu Toto. lagu Toto? Jadi Gitu. image-nya band gue kafe dulu tuh Toto gitu. Oh, oke. Jadi itu mempengaruhi juga sampai ke produksi musik lo ya. Ke taste musiknya gitu. Oke. Terus kalau ngaransemen lagu yang untuk jenis-jenis yang kayak ballad pop gitu yang galau-galau melo-melo itu kayaknya lu pernah nanganin juga kan, kayak waktu itu lu pernah nanganin lagu gua nih yang buat Iksan. Kira-kira nih ada artis nih datang ke lo, "Mas, saya mau produksi musik," gitu kan. Apa yang akan lo lakukan ke artis itu? Misalkan kalau kayak produser yang banyak referensi musik kan pasti kan dia mencari tahu nih, ini artis ini nyanyinya kayak gimana, prosesnya kayak gimana. Biasanya kalau artis datang ke lo yang nentuin jalur musiknya begini atau dia request? Ya saya yang nentuin ya. Oke. Ada lagu kosong nih kan, lagu kosong, lagu demo lah gitu. Musiknya saya bayangin aja gitu, jadi apa ya. Tapi biasanya saya nggak ngonsepin nantinya jadi begini. Nantinya jadi begini, enggak. Jadi mengalir aja. Bikin pianonya dulu deh. Gitu. Bikin piano, abis itu gitu, enaknya begini ini, tambahin ini, tambahin ini. Jadi berimajinasi sambil proses gitu. Oke. Jadi nggak ngebayangin dulu nanti jadi gini. Atau ditulis dulu, nggak. Ya. Langsung praktek aja. Langsung praktek. Pas lagi ngisi, datang inspirasi. Lagi ngisi, datang inspirasi gitu. Iya. Oh, jadi lebih jamming aja. Spontan ya? aja. Lebih spontan aja ya. Nah, tadi waktu kita ngobrol-ngobrol di belakang sebelum kita podcast ini ada yang menarik dari seorang Ari Bias. Dia pernah bilang bahwa lu itu pernah tidak semangat untuk bermain musik kembali. Ya kan? Itu padahal kan kalau dilihat dari perjalanan musiknya Mas Ari ini kan banyak banget ya dari tahun 97 sampai 2000-an lu masih aktif banget gitu kan. Iya. Kira-kira kalau anak-anak tahun 2000-an yang pernah lu buatin selain Agnes yang masih muda-muda gitu ya, pada saat itu siapa lagi selain waktu itu kan ada yang sebagai produser musik ya, sebagai yang ada anak idol juga pernah. Mas Ari, siapa lagi Mas Ari yang 2000-an awal? Anak Afi dulu juga pernah. Afi juga. Bojes tuh pernah. Oh, Bojes pernah juga. Saya bikinin Musik atau lagu? lagu dan musik. Oh, lagu dan musik. Sony kan waktu itu. Wow. Jadi saya banyak kerjasama juga dengan Sony, dengan Warner. Oh, dengan Warner juga. Dengan Chorus. Oke. Nah, tadi kan lu bilang katanya lu kurang semangat nih. Kira-kira apa yang membuat lu? Ya itu karena ada pada satu waktu saya di titik yang males nih main musik lagi gitu. Karena udah saya udah menghasilkan banyak hits ya gitu ya. Itu fakta ya, bukan sombong nih. Oh iya dong. Itu kan prestasi. Bisa dicek itu, prestasi ya. Dan nyatanya lagu saya banyak dipakai di panggung-panggung mereka kan gitu. Tapi kok saya hanya nonton doang nih gitu. Oke. Nggak ada hasilnya gitu. Apa mungkin emang begitu? Ya udahlah, mungkin emang begitu gitu. Emang nasib pencipta lagu emang begitu kali ya gitu. Lebih ke sebagai pekerja sosial aja lah gitu. Menghibur orang tanpa pamrih gitu. Ya udah saya terima aja itu. Saya terima aja, tapi ternyata tidak menghidupi saya dengan baik gitu ya. Nah, jadi saya udah nggak pengen bikin lagu lagi tuh. Itu sejak tahun berapa merasa itu gitu? Tahun 2015 kalau nggak salah. 2015 saya nggak mau main musik lagi, bahkan keyboard saya ada 4-5 jualin semua. Segitunya? Jualin semua. Ada yang vocoder segala macam. Vocoder. Jualin semua. Gitar jualin semua. Gitarnya juga jual. Komputer aja nggak dijual. Alat-alat studio jual semua? Jual semua. Sama mic nggak satu. Masih ada sampai sekarang mic. Sisa mic doang waktu itu? Sisa mic doang. Oke, terus? Ya saya cari
Kesibukan lain? Kesibukan lain dan cari usaha lain gitu di luar musik. Apa usahanya? Waktu itu ya macam-macam, ada yang ketipu juga akhirnya gitu. Bisnis saya ketipu karena mungkin memang bakat saya di musik ya. Jadi untuk beralih ke usaha lain mungkin nggak bakat dan nggak punya pengalaman. Ya. Jadi dari keluarga juga menasihati, udahlah kamu tuh kan kemampuannya, bakatnya kan di musik, udah ditekunin aja lah gitu. Akhirnya ya tapi tawaran untuk waktu bikin soundtrack film, bukan soundtrack film, ilustrasi film masih ada. Apa film apa, Mas? Film waktu itu film Sang Juara. Oh, Sang Juara. Lebih ke banyaknya lebih ke layar lebar ini ya berarti ya? layar lebar. Okay. Film horor juga pernah. Oke. Gitu. Gue malah belum pernah untuk ilustrasi film, dan kayaknya gue males kerja ilustrasi film karena itu kan hal yang ribet banget ya. Artinya lu mesti memadukan gambar dengan musik gitu. Iya, dan nggak cuman kita ngisi musik hajar aja kayak sinetron, enggak. Sinetron kan hajar aja gitu. Mau ada dialog, mau ada enggak, hajar aja. Kita kalau itu lebih ke feel, ada dialog nih, kita diam dulu kali ya. Atau kita isi musiknya nih. Nah, itu pertimbangan itu yang harus sesuai dengan kemauan pesan si produser filmnya juga ya. Gitu. Oke, lanjut terus itu masih dalam kategori selama masa status quo lo lagi ngapa-ngapain nih, nggak ngapa-ngapain, datanglah tuh. Nah, akhirnya film. Saya belajar tekuni dunia videografi. Oke. Akhirnya saya buka RB Pro. RB Pro itu karena awalnya dari kegabutan itu. Karena kegabutan di musik, ya kan? Kegabutan musik, ternyata lo keputusasaan, Mas. Keputusasaan. Kefrustasian. Akhirnya berusaha untuk mengembangkan sayap ke production. Nah, itu RB Pro itu saya dokumentasi juga kan. Pernah meliput road bike kayak touring gitu, 250 km. Jadi saya tim ininya dokumentasinya tuh. Tim dokumentasi. Macam-macam lah pokoknya. RB Pro itu bikin video klip juga. Garap apa aja? Oke, video klip, company profile juga. Dokumentasi. Foto wedding juga? Foto wedding enggak. Gue kira merambah ke foto wedding juga. Video. Oke, jadi lebih ke video ya? Lebih ke video. Ada drone-nya gitu. Oh, ada drone-nya juga. Sampai hari ini masih aktif? Masih aktif. Wow, keren. Banyak juga yang bikin video-video cover gitu kan. Iya, kemarin juga gue ngelihat kayaknya Mas Arif ada produksi apa gitu ya, yang buat penyanyi apa gitu yang RB Pro. Oh iya. Terika ya? Terika itu juga RB Pro. Oh, Terika. Ya, waktu itu. Bikin video klip Terika yang sepi. Oke. Nah, dari kegabutan akhirnya lo ke RB Production lah apa segala macam. Di situ tuh. Di dunia videografi sibuk. Dari saya nggak ngerti edit video, sampai sekarang bisa bikin macam-macam video efek gitu kan. Belajar sendiri, semuanya belajar sendiri. Nah terus nggak bikin musik lagi tuh. Sama sekali. Nggak bikin lagu sampai tahun 2000. Karena waktu itu LKC-nya ya. LKC, band LKC. Oh, sempat ada di band LKC juga. LKC tahun 2008 kan, 2008. Kau Tinggalkan Cinta. Iya. Tapi habis itu vakum. Nah, tahun 2020 itu hidup lagi LKC. Oke. Nah, cuman nggak bikin lagu, menghidupkan lagu-lagu lama. LKC berapa album? Dua album. Tapi LKC perjuangan hak cipta juga tuh LKC. Iya, waktu itu gue pernah lihat maksudnya vokalisnya yang menciptakan lagu kebanyakan siapa? Vokalisnya saya sama drummernya tuh. Namanya Ibnu yang sempat viral, dia stroke terus masuk ke panti asuhan itu. Panti Jompo. Oke. Jadi di LKC itu 2008 sampai di 2020 bikin reunian lagi atau bikin remake lagu-lagu lamanya. Cerita LKC sedikit ya, bentar. Oke. Izin ya, jadi biar kebayang. Jadi LKC itu tahun 2008 tuh kita rekaman dengan label namanya Intitech Virtual Mandiri IVM. Oke. Itu bikin satu album. Lagunya meledak, Kau Tinggalkan Cinta, sampai kita main tiap hari di acara apa tuh yang dulu inbox kayak gitulah. Oke. Acara-acara TV pagi lah ya. Sampai nomor 1 lah. Nah, terus royaltinya sampai harusnya dia royaltinya sampai nomor 1 di Telkomsel RBT-nya. Oke.
tapi kita nggak pernah dapat royalti sepeser pun. Sampai hari ini? Sampai tahun 2020 itu. Oke. Dan sampai sang vokalisnya stroke. Nggak dapat royalti. Jadi 2008 ke 2020, 12 tahun? 12 tahun. Nah, terus tahun 2020, karena viralnya El Ibnu masuk panti jompo, bergabung lagi lah semua tuh personil-personilnya. Tapi kondisinya ini lagu kita masih di label lama nih. Dan label lama nggak mau ngasih report atau nggak mau, udah nggak jelas di mana juga kantornya. Jadi gimana nasibnya nih? Sedangkan lagunya viral terus. Iya. Kita nggak pernah dapat apa-apa nih. Akhirnya saya berinisiatif untuk gimana caranya supaya diambil lagi deh lagu itu gitu. Karena kan secara master, apa, secara kepemilikan lagu juga labelnya udah nggak ada nih. Yeah. Gitu. Jadi ini ibaratnya lagu-lagu kita ini status quo juga nih sebenarnya gitu. Yeah. Akhirnya ditelusuri lagunya ternyata nyangkut di salah satu distributor distributor musik lah gitu ya. Nah di situ akhirnya kita somasi, mereka akhirnya menyerahkan kepemilikan lagu itu kepada kita bandnya. Kepada LKC. Nah setelah menyerahkan kepemilikan, kita bisa kelolakan, kita upload lagi, terus publishingnya kita serahin ke Naga Suara waktu itu. Sampai Naga Suara Pak Rahayu kasih kayak semacam penghargaan gitu untuk kita yang memperjuangkan hak cipta si LKC ini. Kayak bikin preskon kayak gitu, acara gitu. Akhirnya lagu itu sampai sekarang bisa menghasilkan yang terasa lah untuk kita gitu kan. Terutama untuk si pencipta lagu si El Ibnu ini gitu, yang kondisinya udah nggak bisa cari duit lagi, dia lumpuh gitu. Jadi sampai sekarang kita masih saya masih mengurus royaltinya LKC gitu. Jadi Mas Ari juga turut membantu penagihan royaltinya. Iya. Ya. Dan nagih royalti itu kan nggak gampang. Iya. Kapan gitu. Transfer kapan. Sampai akhirnya ya setelah dapat, tapi nggak semuanya kita tagih karena kita kelola sendiri kan. Yeah. Kalau kelola sendiri kan langsung otomatis tuh. Yeah. Tiap tanggal sekian langsung. Yeah. Nah itu kita langsung kasih ke teman-teman. Jadi ini perlu jadi pelajaran juga buat penonton Badai TV nih ya, penonton ngokarnya. Ternyata seorang Ari Bias pun dia ternyata bukan memikirkan apa yang menjadi masalah dirinya sendiri gitu. Tapi ini LKC ini kan yang mana notabene tidak semuanya lagunya lu kan di situ kan. Dan akhirnya dia bisa membantu vokalisnya Bang Ibnu nih, El Ibnu yang sampai hari ini masih dalam ketidakberuntungan ya dari segi kesehatan gitu. Dan akhirnya sekarang royaltinya bisa diterima. Nah, berarti sekarang secara kepemilikan lagu udah balik lagi ke LKC. Masternya ada di LKC. Ada di LKC juga. Wah, jadi untungnya mereka mau istilahnya mau bekerja sama gitu ya. Siapa tuh? Si labelnya ini untuk yang menyerahkan kembali. Oke. Karena dia nggak mau berurusan dengan hukum lebih lanjut. Oh iya. Wow, jadi LKC sekarang ada rencana apa? Apa mungkin mau di-remake lagi lagunya dengan, dengan vokalis pengganti atau mungkin dengan vokalis featuring? Ada rencana ke sana nggak? Itu udah. Oh, udah juga? Sejak tahun 2020 kita udah bikin 3 versi LKC. Oke. LKC Reborn, LKC Legacy, LKC Revive. Tiga-tiganya vokalisnya beda. Ini produksi di mana? Produksi sendiri? Produksi sendiri. Di tempat ya, Mas Ari? Sebagian produsernya saya sendiri, terus ada juga kerjasama dengan RK Project. RK Project, kayak gitu. Bukan Rahayu Kertawiguna kan? Bukan. Soalnya RK juga. Ya. Oke, terus? Ya, sampai kita bikin audisi juga tuh, audisi vokalis. Nah, audisi vokalis dari seluruh Indonesia datang, daftar maksudnya, dipilih 9 orang dipilih 1. Nah, itu. Terus setelah ada pemenangnya kita bikin single baru gitu, kayak gitu lah. Itu project dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi LKC gitu. Ya, yang jelas karya-karyanya kan harus diremajakan terus ya, supaya anak-anak sekarang juga semakin banyak yang dengar. Nah, Mas Ari, jadi sekarang ini kan kita nih dalam industri digital nih sekarang nih ya. Lu melihat kesempatan anak-anak sekarang untuk bikin lagu kan gede. Ya kita sebut aja lah, digital kan udah gampang banget. Ada Spotify, ada YouTube, ada apapun, you name it lah.
menurut Mas Ari ya, sebagai produser musik yang sudah berjalan dari tahun 97 gitu ya. Ini karya-karya anak sekarang ini bisa sustain nggak sih dengan kemudahan-kemudahan ini? Artinya produksi musik udah semakin gampang. Anak-anak sekarang pinter banget. Mereka bisa mengoperasikan digital itu dengan luar biasa. Tapi pertanyaannya, bisa sustain nggak karya-karyanya seperti yang mungkin contohnya lu salah satu pencipta lagu yang bikin banyak hits dan sampai hari ini bisa dinyanyiin terus gitu. Menurut lu gimana? Ya, kalau menurut gue sih tiap zaman ada masanya gitu. Tiap masa ada zamannya lah gitu istilahnya. Jadi zaman itu memang seleranya seperti itu yang lagi naik gitu kan. Berarti gitulah. Nah, zaman ini, zaman sekarang pun begitu. Ya, era zaman sekarang mungkin seleranya ya seperti anak-anak sekarang gitu kan. Nah, bisa sustain juga sih, cuman ya kembali lagi ke originalitasnya. Kita kan dulu original ya. Ya kita mungkin ngambil musik waktu itu kan hanya dari luar tuh waktu itu. Betul. Referensinya gitu Referensinya kan. betul. Belum banyak musik di Indonesia waktu itu kan yang bisa jadi referensi kan. Waktu itu memang Kus-Plus doang kan. Nah itu kan kita juga bikin karya tuh berdasarkan originalitas kita gitu kan. Tapi kalau sekarang kan udah terlalu banyak karya, jadinya mungkin bikin kok mirip ini ya, bikin kok mirip ini, gitu. Ya kan kita kan sekarang ini kan kerjaannya bukan kerjaannya, maksudnya kenyataannya musik-musik sekarang itu adalah meretro kembali kan. Apa yang terjadi di 80, 90 bahkan di 2000-an awal gitu. Jadi memang ya mungkin sekarang ini sekarang yang mahal itu membuat karya original. Buat karya original. Karena kalau sedikit mirip itu udah gitu, udah pernah denger gitu kan. Yang original itu yang mahal. Yang otentik itu ya, sesuai dengan karakter lu sendiri gitu. Dan era sekarang masih ada orang yang bikin. Lu dengerin nggak lagu-lagu sekarang, masih dengerin nggak? Masih ya? Siapa yang lagi lu dengerin sekarang? Sebagai produser musik nih dan sebagai pencipta lagu. Sekarang kan lagi naik lagu Jawa ya. Oh iya, koploan gitu. Ya. Tapi nggak ada Jawa Timuran. Ada juga yang nggak koplo. Kayak Mendung Tanpa Udon itu kan ada juga yang nggak koplo. Aslinya kan nggak koplo dia tuh. Betul. Sempat difilmin juga kan waktu itu. Iya. Kudamai. Iya. Nah itu juga, itu karya original tuh. Betul. Ya kan? Jadi memang istilahnya kearifan lokal Indonesia ya. Tapi jadi sesuatu yang baru. Yes. Terus siapa? Pani Sugi, betul. Asma Librasi. Ya, itu juga karya original menurut saya tuh. Iya. Oh, oke. Cuman yang merusak ya, merusak kreativitas dan originalitas itu yang apa namanya, yang remix itulah. Oh. Ya. Jadi sinkronisasi dari lagu A ke lagu B itu ya. Yang tanpa izin lah remix. Oh iya. Ini kembali lagi kepada mentalitas ya. Makanya kan sekarang kan banyak banget lagu lo kan pasti banyak di cover juga kan. Nah itu termasuk yang lagu Kotikan Cinta itu, yang remix udah ratusan dan kita nggak dapet apa-apa dari situ. Pernah menghubungi orang-orang yang mengeluarkan ini tanpa izin? Pernah kita menghubungi Wami begitu. Gimana caranya nih produser kita gitu kan, caranya mengatasi yang remix ini nih supaya kita tetap dapat dari mereka gitu kan, dari pemakaian lagu yang remix itu. Nggak bisa bro, nggak bisa. Jadi ya udah relakan aja gitu. Tapi yang gua tahu kadang-kadang diakalin juga sih dari pendaftaran, bukan pendaftaran maksudnya penguploadannya. Terkadang diakalin juga. Ada kategori-kategori musik cover tuh yang bukan music video. Jadi kategori misalkan vlog atau apa. Jadi ketika nanti ada orang yang mendeteksi itu bisa saja tidak terbaca. Jadi emang ini kenyataan sekarang ini emang gawat banget ya. Mereka gampang banget ngakalin. Bahkan di YouTube ini kalau kita mau cari, ada tutorial terhindar dari copyright. ngajarin yang salah ya. Malah ngajarin yang salah loh. Nah, ini berkaitan juga nih dengan. Jadi ada yang melanggar copyright. Jangan Kotikan Cinta. Iya, betul. Judulnya Aku Tertipu. Iya. Gitu. Padahal isinya jadi bukan. Jadi nggak kedetek gitu. Iya. Nah, ini yang berkaitan dengan pelanggaran karya cipta juga. Sekarang kenyataannya Mas Ari Bias ini akhirnya menurut gua dia menjadi salah satu contoh buat pencipta lagu, di mana pencipta lagu bisa gitu loh
bisa mempertahankan haknya dan mendapatkan kembali apa yang sempat hilang dari hidup si pencipta lagu. Nah sekarang ini lu jadi dalam tahap sama Agnes Monica nih gimana? Memperjuangkan hak itu, gue punya background sendiri, history sendiri. Ya, dari yang tadi gue ceritain itu, dari LKC, dari kefrustasian itu. Jadi ada semacam gue pengen bantu teman-teman nih, pengen bantu teman-teman yang hal yang sama gitu kan. Dia setelah masuk aksi juga nih, kan banyak tuh permasalahan, ternyata banyak nih di antara komposer ini. Dan semuanya berawal dari ketidaktahuan dan kekurangan wawasan kita penciptanya sendiri terhadap undang-undang gitu ya. Termasuk saya juga. Karena awalnya saya bikin dulu kan masih sibuk berkarya, nggak mikirin tuh undang-undang hak segala macam. Pokoknya dapat royalti dari label udah tenang aja gitu. Kan kita tahunya dari label dapat royalti ya. Gitu. Ternyata setelah tahu undang-undang, ya hak itu ternyata ada di mana-mana. Bukan hanya dari kaset CD gitu. Dari panggung, dari karaoke, dari segala macam kan. Dan dulu juga kan belum ada LMK, cuma ada KCI kan waktu itu. Jadi kita ya terima apa aja, apa yang dikasih KCI aja waktu itu kan. Ya udahlah ya. Tahu dari mana gitu. Tahu dari mana hitungannya. Nah itu, setelah di aksi ini banyak sekali wawasan yang kita bisa dapat gitu kan. Permasalahan-permasalahan, terus permasalahan hak cipta ya. Terus bagaimana mengatasinya gitu, bagaimana kita memperjuangkan haknya itu dengan cara apa nih gitu. Terus upaya hukumnya seperti apa yang benar gitu kan, enggak dengan yang nodong gitu kan, dengan yang dengan yang langsung tagi-tagi aja gitu ya. Gebrak meja atau kita harus dengan cara yang benar dan elegan lah ya. Jadi pencipta itu tidak image-nya tidak seperti pengemis atau yang gimana gitu, tapi kita dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai dengan hukum gitu. Nah sekarang kan Mas Ari di aksi juga turut membantu juga teman-teman yang bermasalah juga dengan royalti gitu ya. Kemarin kan ada beberapa teman juga lo bantu pengurusannya juga gitu kan. Kayak Mas Tony Bunga gitu ya. Tony Bunga, terus ada beberapa lagi hal-hal lain yang lo sendiri juga ikut membantu di belakang layar juga untuk bisa mereka menyelesaikan. Benny Hadisrani itu lagu yang dianggap itu. Nah, di luar semua itu, akhirnya permasalahan besarnya Mas Ari ini kan sekarang ini justru di periode pertama lu membuatkan lagu untuk Agnes dari masa transisi ya. Itu justru bilang saja yang sampai hari ini akhirnya malah jadi masalah besar nih. Nah, pengadilan udah sampai hari ini udah memutuskan. Udah ngomongin ini gitu nih. Udah ngomongin lah. Tapi intinya, gua nggak mau back to bagaimananya, tapi sekarang nih udah hasilnya, lu udah mendapatkan istilahnya perjuangan lu udah berbuah hasil nih. Nah, apa nih yang lu bisa ambil pelajaran berharga dari ini? Ya, jadi hasil dari putusan ini sungguh sangat mengagetkan ya. Bukan mengagetkan untuk yang lain, mengagetkan untuk kami juga, saya juga yang kaget nih, karena bisa dikabulkan hakim maksimal, gitu kan. Kan yang bikin heboh juga angkanya juga kan. Hakim bisa mengabulkan maksimal gitu kan. Sedangkan rata-rata sebelumnya juga pernah ada ataupun kita melalui mediasi gitu, angkanya tidak akan bisa sampai maksimal begitu. Tapi ini kok maksimal gitu kan. Nah itu kita juga kaget dan memang pada prosesnya pun banyak orang yang meragukan, hampir semua meragukan saya bisa berhasil gitu memperjuangkan hak ini gitu kan. Dan banyak juga yang berharap ini menjadi contoh. Bukan. Berharap saya kalah. Oke. Banyak yang berharap saya kalah. Tapi ajaibnya saya menang gitu. Ya kan? Dibilang ajaib, ya ajaib karena ini gugatan saya ini melawan arus besar. Sangat. Ya kan? Sangat melawan arus. Melawan arus besar. Dia pada saat semua punya punya perumusan begini gitu, punya konsep seperti ini, prinsip seperti ini, atau sistem seperti ini. Nah, ini kok out of the box ini gugatannya gitu. Nah itu, jadi ya saya masih 50% sih leganya. Karena kan ternyata ini bisa dimenangkan, alhamdulillah. Ya, saya yakin pasti ada
tangan Tuhan yang Pasti. memenangkan ini gitu. Ada suatu rencana Tuhan yang kita tidak tahu. Dan sekalian juga ini merupakan cara Tuhan untuk memberitahukan bahwa ternyata undang-undang cipta yang sekarang ini ternyata masih bisa membackup ya. Iya, masih bisa melindungi dan melindungi si pencipta itu sendiri sesuai dengan namanya tuh. Undang-undang hak cipta, meskipun di dalamnya pun masih terjadi hal-hal yang perlu direvisi lagi. Ya, di undang-undang ini ya. Ya, sebenarnya undang-undang ini sebenarnya menurut saya sih merefer sama putusan ini. Ya. Sebenarnya udah benar, Bro. Cuman kita banyak ada sekelompok golongan yang menafsirkannya itu mungkin multitafsir itu dan ada dua tafsir yang akhirnya bertentangan nih. Yang berdebat lah ya, memperdebatkan tafsir mana yang benar gitu kan. Ya. Nah, dengan putusan ini kan ada kepastian hukum jadinya. Yes. Berarti tafsir ini yang benar nih gitu. Oke. Nah, silakan dikaji sendiri tafsir siapa yang benar akhirnya gitu kan. Ya. Siapa yang selama ini mensuarakan tafsir A dan siapa yang bertahan dengan tafsir B, siapa yang mencetuskan tafsir A. Nah, ternyata putusan ini berpihak ke tafsir yang mana gitu. Oke. Nah, ini kan putusan pengadilan. Berarti kan punya kekuatan hukum ya, meskipun masih ada upaya ingkrah. Upaya kasasi. Ya, meskipun belum ingkrah ada upaya kasasi. Teman, ini kan sudah ada gambaran nih. Ya. Sudah ada gambaran bahwa amanah undang-undang hak cipta itu ya seperti yang tertuang dalam putusan ini gitu kan. Karena hakim kan tidak main-main dia memutuskan ini. Kita juga persidangan kita sudah sangat alot itu. Iya, 1,5 tahun ya? Bukan, persidangannya 6 bulan. 6 bulan, tapi proses perjuangan ini 1,5 tahun. 1,5 tahun dan 16 kali sidang. Ada saksi ahli juga. 16 kali sidang. Gila. Saya mengajukan saksi ahli. Oke. Pihak Agnes juga mengajukan saksi ahli. Gitu. Jadi penonton Badai TV ya, perlu diketahui permasalahan ini bukan permasalahan yang sehari dua hari ya. Masalah ini udah banyak sekali proses yang dijalani. Sempat kan lo juga sudah melakukan mediasi-mediasi juga kan? Mencoba melakukan mediasi tapi tidak pernah digubris gitu ya. Oh, ini proses sampai pengadilan ini benar-benar nggak ada dalam pikiran saya awalnya. Oke. Karena saya pikir dengan kita ngobrol gitu, berkomunikasi dengan artisnya atau penyanyi atau manajemennya, masalah ini bisa selesai gitu. Karena kan lo juga kenal kan, gitu kan. Kita kan punya histori, pernah bekerja sama dan kita sukses menghasilkan karya yang diterima oleh masyarakat gitu kan. Ibaratnya kita pernah berprestasi nih sama-sama gitu kan. Tapi itu kan saya kan mensurati ya, awalnya mensurati karena selama ini balik lagi ngomong royalti nih. Saya nggak pernah dapat royalti dari konser itu. Dari pertunjukan. Dari semua artis ya, bukan Agnes aja, semua artis yang saya bikinin lagunya. Dan saya surati semua tuh, karena waktu itu Krisdayanti konser, saya suratin. Reza Artemisia konser, saya suratin. Judika konser, saya suratin. Agnes konser, saya suratin. Semuanya saya suratin. Dan surat itu pun persuasif banget gitu, maksudnya saya nggak yang yang galak, yang nggak marah-marah gitu apa segala macam gitu ya. Ya, saya ceritakan dulu kondisinya selama ini tidak pernah dapat royalti dari konser, sedangkan di undang-undang seharusnya saya dapat gitu kan. Saya minta kooperatifnya, saya minta manajemen ini untuk kooperatif peduli dengan keresahan saya sebagai pencipta lagu nih gitu. Jadi saya melakukan direct license untuk lagu-lagu saya. Jadi kalau dipakai bayar langsung royaltinya ke saya. Gitu. Saya terapin itu. Walaupun itu banyak yang pertentangan. Itu pembangkangan undang-undang. Ya, menurut beberapa pihak ya. Ya masih dalam ranah perdebatan itulah ya. Saya langsung praktekin aja udah. Praktekin aja dan ternyata banyak yang menyambut baik gitu. Banyak yang rela memberikan royaltinya untuk saya langsung. Jadi dari sekian banyak yang lo suratin itu, ternyata masih ada juga yang mau kooperatif gitu ya? Semuanya kooperatif. Kecuali. Nah, semuanya kooperatif. Tapi itu bukan duit Krisdayanti, bukan. Bukan duit Reza, bukan. Duit
si IO-nya. Penyelenggaranya. Cuman Krisdayanti yang minta. Ya. Tolong bayarin Aribias. Artinya. Jadi artisnya menjadi mediator lah. Ya. Kepada penyelenggara. Dan IO-nya atau penyelenggaranya pasti nurut kan. Ya. Artisnya minta loh. Ya. Itu juga Rika Ruslan juga sama. Rika juga sama kayak begitu. IO-nya yang bayarin tuh Rika lagunya mau dipakai nih gitu. Saya juga begitu. Itu berlanjut sampai sekarang. Nah, kecuali satu itu Agnes Monica manajemennya ya, manajemennya tidak merespon. Itu kan saya udah upaya persuasif lah. Oh, nggak mau ngasih nih berarti nih, kan? Nggak mau ngasih. 5 juta per lagu kan. Tapi jangan salah. 5 juta per lagu tuh saya matok itu karena juga berdasarkan kesepakatan kita antara komposer ya. Komposer yang ada di aksi, udah kita taruh segitu aja lah gitu. Sebagai, tapi itu bukan harga mati loh. Masih bisa ditawar. Masih bisa bernegosiasi lah. Ini apa, konsernya kan nggak terlalu, ini 2,5 juta aja ya, oke, gitu. Bahkan kalau sifatnya promo, atau misalnya acara, charity gitu, nggak usah bayar, gratis. Tapi kan ada izinnya. Nah setelah itu, karena upaya persuasif mensurati itu tidak direspon, akhirnya saya tunggu aja deh, mungkin IO-nya bayar ke RMKN mungkin ya. Dugaan. Ya. Berharap. Nah, saya berharap. Berharap nanti dari 3 konser ini saya dapat royalti dari RMKN. Saya udah membayangkan tuh. Setahun kemudian saya tanya ke KCI. Ada nggak? Saya KCI kan, anggota KCI. Saya ada nggak royalti dari 3 konser tersebut? Konser yang mana? Ini saya kasih itunya tuh gambar konsernya, tanggalnya. Saya tanya Wami dulu ya, karena Wami yang ngurus konser, kata KCI. Habis itu besoknya dapat kabar, kata Wami nggak ada izinnya. Cuman kalau pengen lebih jelas, datanya ada di RMKN. Tanya aja ke RMKN langsung. Oh, besoknya saya langsung ke RMKN berangkat sendiri. Dengan kondisi waktu itu aksi dan RMKN sedang bersih tegang tuh. Jadi saya ke situ tuh agak dicurigai. Agak dicurigain. Bukan agak dicurigai, agak di... Ya istilahnya udah di mapping lah, oh nih rombongannya sama nih. Ada apa nih gitu. Ditanya berapa orang? Sendiri. Sendiri. Ada apa? Mau nanya royalti. Oh, setelah tahu itu urusan pribadi, bukan urusan yang lain-lain, diterima dengan baik. Dengan baik diterima. Terus saya tanya, konser 3 itu dibukalah komputer canggihnya itu kan. TV lebar. Ini kita semua konser terdetek di sini. Terus dia nanti ada bayar. Ini bayar. 3 konser itu nggak ada. Ini awalnya nih berarti ya. Akhirnya tahu bahwa 3 konser itu tidak dibayar. Kayaknya memang nggak ada, Mas Ari katanya. Tapi kita, ya mereka bercerita pernah juga menagih, tapi nggak pernah dikasih gitu. Nggak pernah ada kelanjutan lah gitu. Akhirnya ya udah, saya konsultasi tuh. Ini terus bagaimana nih hak saya nih? Ya Mas, ya kita bisa mengupayakan hukum gitu. Cuman seperti apa yang RMKN lakukan untuk upaya hukum ini? Ya kita mensurati, mensomasi. Boleh nggak saya hak hukum itu saya ambil alih? Saya lakukan sendiri melalui kuasa hukum saya. Oh boleh, silakan. Itu hak penciptanya. Karena kan kita hanya diberi kuasa. Oh baiklah kalau gitu, saya izin dulu tuh. Dan apakah ketika saya mengupayakan hukum sendiri ini, RMKN mendukung nggak data-datanya apabila diperlukan sebagai saksi atau di persidangan atau di kepolisian gitu? Ya kita siap. Kita mendukung upaya hukum dari pencipta. Keluarlah surat dari mereka. Nah itu yang jadi bukti pengadilan juga bahwa saya sudah menanyakan ke RMKN dan ternyata tidak bayar gitu kan. Nah, setelah itu saya konsultasi baru dengan Bang Minola. Dengan kuasa hukum ya. Saya punya kasus ini nih. Saya udah nyobain minta nggak dikasih. Saya udah nyobain nanya RMKN setahun, nunggu setahun nggak ada juga. Terus hak saya bagaimana ini gitu kan? Ibaratnya kalau Mas Dani bilang ngaplok nih. Gitu. Ngaplok lagi nih gitu kan? Nah saya nggak mau frustasi seperti kemarin. Yang
pada titik yang nggak mau bermusik lagi itu. Sekarang saya harus fight. Sekarang saya harus berjuang, jangan seperti dulu nyerah gitu kan. Akhirnya apalagi saya punya teman-teman seperjuangan. Nah, dulu kan nggak ada. Jadi saya punya, jadi ada tim penyemangatnya ya. Menguat lah gitu. Menguatkan. Saling menguatkan lah gitu. Dan saling memberi masukan bisa ada diskusi nih, gimana nih gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya sama Bang Minola disomasi tertulis, kita somasi dua-duanya. Agnesmo dan pihak Agnesmo dan pihak penyelenggaranya HWG. Kita somasi, nggak dijawab. Kita kasih batas waktu 1 minggu waktu itu, nggak dijawab. Kita somasi terbuka aja deh, karena waktu itu alamat Agnes kita nggak tahu rumahnya di mana. Jadi kita lewat somasi terbuka dan itu dibenarkan secara hukum gitu kan. Karena kita ada ketidaktahuan di mana alamatnya. Lagian ini kan yang kita somasi kan public figure, artis besar. Kita somasi terbuka. Nah, somasi terbuka itulah baru rame kasus ini. Dan tapi sebelum itu saya sudah larang. Sudah menyatakan pelarangan. Sudah menyatakan pelarangan di Desember waktu kita ada di KSP itu. Ya, di kantor staf presiden. Kantor staf kepresidenan. Saya di situ ketemu Pak Muldoko ya. Pelarangan. Nah, di situ tuh mulai saya dihujat dari situ. Mulai banyak yang siapa nih gitu kan. Nyenggol-nyenggol gitu kan. Jadi netizen baru nyadar, ini Aribia siapa ya? Oh, tiba-tiba ngelarang-larang gitu. Oh, jadi pelarangan itu dimulai sejak kedatangan aksi ke KSP ya? Iya. Jadi itu dinyatakan terbuka bahwa lu ngelarang Agnes untuk bawain lagu itu. Dan pada saat itu nggak ada rencana saya mau menyatakan itu ke media. Oh, jadi tiba-tiba aja? Dorongan spontan aja. Kayak ada yang ngebisikin atau ngedorong, kasih tahu. Gitu aja. Mulai gitu. Mulai gitu. Mulai perjuangan lah gitu. Nah, terus udah gitu somasi terbuka tadi ya, somasi terbuka. Nah, datang. Ini kita mau ceritain nih. Gak apa-apa, ini aja, di ngalir aja. Oh ya. Setelah somasi terbuka, datanglah perwakilan dari HWG. Datang ke kantor pengacara, menyatakan bla 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 bla. Permintaan maaf, bla 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 bla. Ada kondisi tertentu, segala macam lah gitu. Dan pada dasarnya mereka menghargai pencipta lagu, cuman karena kondisi tertentu, kondisi tertentu inilah yang jadi catatan untuk next langkahnya ini. Akhirnya setelah itu, karena dari pihak Anies tidak ada respon satu kata pun, satu huruf pun tidak ada. Jadi kami anggap ini etikat tidak baik, gitu kan? Tidak kooperatif lah ya? Tidak kooperatif, tidak memberi klarifikasi apakah permintaan maaf ataukah memang atau mendinai pun nggak apa-apa asal ada respon klarifikasi gitu. Berangkat dari kondisi tertentu yang dari HWG itu sampaikan, saya laporkan ke Bareskrim, ke Polda. Nah, udah mulai masuk ke upaya hukum sesungguhnya tuh. Laporan lah, bikin laporan diterima, terlapor Agnesmo. Dan HWG jadi saksi. Gitu. Saksinya banyak, HWG, LMKN, KCI, segala macam. Termasuk Aquarius, publisher. Dan kita ikuti tuh proses klarifikasi, pemanggilan saksi segala macam. Nah, karena kita ngambil peluang yang lebih cepat ya, peradilan perdata. Karena peradilan perdata itu kan hak cipta itu maksimal 90 hari sudah ada putusan. Nah, kita ingin ada kepastian hukum segera nih, sambil jalan di pidananya. Karena diperbolehkan juga pidana dan perdata berjalan bersamaan. Jadi kita masukin gugatan, tergugat Agnesmo. HWG turut tergugat. Nah, itu berangkat dari kondisi yang kondisi tertentu yang tadi. Disitulah akhirnya mulailah persidangan segala macam. Nah, baru di situ kita berinteraksi dengan pihak Agnesmo melalui kuasa hukum. Itu pun di persidangan. Oh, di situ akhirnya baru terjadi respon tadi setelah dilaporkan ke Polda. Ya, berarti gugatan kita nyampe nih. Dan berarti somasi kita, pemberitaan ini seharusnya nyampe juga informasinya ke dia, gitu kan. Tapi
sengaja mendiamkan, gitu. Sengaja tidak merespon, ya kan? Buktinya di pengadilan ada. Kalau pengadilan nggak datang juga berarti memang nggak tahu banget gitu. Iya. Atau kita salah alamat gitu. Iya. Ini kan ada. Ya, terus sampai akhirnya putusan ini yang menggemparkan dunia musik. Oke, jadi setelah kronologi ini semua terjadi dan akhirnya kemarin pengadilan telah memutuskan mengabulkan permintaan ya dari pihaknya Mas Ari. Nah sekarang apa yang Mas Ari mau sampaikan ke kreator-kreator lagu ya, terutama mereka-mereka yang lagunya banyak dipakai sama penyanyi-penyanyi yang dalam tanda kutip penyanyi profesional yang sedang beredar ini. Apa pelajaran yang bisa lo sampaikan ke kreator-kreator lagu? Ya, saya juga sangat menyayangkan ada tokoh musik yang tidak mendukung perjuangan hak cipta ini gitu kan. Malah mengatakan bahwa perusak ekosistem, terus penjahat segala macam. Ketika saya sebagai pencipta lagu memperjuangkan hak saya dibilang penjahat dan perusak ekosistem. Sampai ada yang ngecap seperti dia itu. nggak nyebut saya perusak ekosistem, tapi siapa lagi? Ya. Itu kan putusan pengadilan, bukan saya yang. Saya kan hanya perjuangkan, menggugat. Kalau pengadilan merasa ini merusak ekosistem, ya nggak akan dikabulkan. Betul. Pasti saya dikalahkan, gitu. Tapi ini dimenangkan. Nah, terus dan jangan lupa, tidak semua pencipta lagu itu punya taraf ekonomi yang sama. Ada yang sukses banget, lagunya gitu. banyak, gitu, hits semua. Bahkan dia juga bukan hanya pencipta lagu, pengusaha juga segala macam yang mikirin royalti receh, udahlah biar aja. Udahlah, gitu. Nggak dapat royalti dari, nggak duit seberapa buat gua gitu ya. Buat jajan anak aja gitu misalnya. Tapi ada juga sebagian orang yang mengharapkan royalti ini sebagai penyambung hidup, termasuk saya. Royalti ini saya sebagai penyambung hidup, gitu. Jadi hargailah orang-orang seperti ini nih, komposer-komposer yang menggantungkan hidupnya dari royalti itu. Karena itu kan karya cipta itu kan gift yang dari Allah berikan kepada kita untuk kita bisa menciptakan sesuatu yang bisa menghasilkan untuk ekonomi kita juga kan gitu. Nah itu saya sangat menyayangkan banget itu kalau ada malah yang dibela ini malah pelanggar hak cipta, ya kan? Benar nggak? Betul lah. Kenapa yang dibela malah pelanggar hak ciptanya? Gitu. Malah kan kemarin kan saya sempat nulis bahwa kenapa kalau penyanyi tersangkut paut dengan kasus karya cipta yang proteskan oleh penciptanya malah banyak yang backup akhirnya. Rasanya kan seperti itu ya. Jadi buru-buru backup. Tapi kalau pencipta lagu yang protes malah dikatain malah serangan baliknya malah ke pencipta lagu gitu. Butuh duit. Iya, butuh duit, pansos ya kan segala macam. Padahal sebenarnya hak yang diinginkan oleh pencipta itu adalah sebenarnya memang haknya dia yang harus diterima. Bahkan cara-cara orang kan ada yang berbeda-beda. Kalau Ari Bias mungkin sampai harus menjalankan 16 kali sidang, ya, dan sampai sebenarnya nggak sampai harus ke Polda juga, tapi lu harus melakukan itu untuk mendapatkan kepastian hukum gitu kan. Dan kalau misalnya banyak kayak hujatan serangan dari netizen atau fans itu sih nggak jadi soal ya, karena itu silakan hak mereka membela idolanya kan. Ya saya persilakan saja mereka nyampah di komen-komen IG saya itu. Sampai sekarang masih nggak saya tutup, biarin aja. Tapi yang saya sayangkan itu tadi, musisi-musisi yang justru malah membela pelanggar hak cipta. Yang bilang pelanggar hak cipta siapa? Pengadilan. Nah, pengadilan, bukan saya. Saya hanya menguji ini benar kan nih hak saya seharusnya gitu. Ya pengadilan mengabulkan gitu. Nah, after this nih, Mas Ari, apa yang akan lo kerjakan lagi untuk karya-karya lo? Karena kan karya lo banyak. Apa rencananya mau dibuat
apakah mau dibikin album The Best, Ya. atau mau bikin band lagi gitu ya kan? Kalau band lagi kayaknya enggak. Enggak ya? Tapi kan kemarin ada featuring sama Mario Kacang, terus ada Itu kan saya featuring produksi sendiri aja. Oke. Produser. label sendiri sekarang. RB Pro itu. RB Pro itu sekarang jadi label Ya, Mas apa Ari. aja lah. Oke. Apa aja. Jadi sifatnya yang lebih video production dan musik production gitu. Jadi kemarin ada Mario Kacang sama satu lagi apa siapa tadi? Yang kayaknya baru keluar kemarin. Itu udah Dani Atmaja itu. Dani Atmaja. Oke. Jadi untuk perjuangan ini saya juga bikin lagu itu. Strong and Be Brave itu ya. kemarin. Oh, Strong and Be Brave. Itu lagu perjuangan ini. Terinspirasi dari perjalanan perjuangan kasus. Udah lama sih bikinnya, cuman relate gitu. Saya keluarin lagi. Oke. Terus dengan Mario Kacang bikin featuring. Jadi saya bikin project sendiri aja. Ya. Saya bikin lagu kerjasama dengan penyanyi yang saya ajak gitu, mau kerjasama 50-50 ya, ininya atau berapa persen hasilnya gitu. Kalau ada. Iyalah. Sekarang ini kan udah sangat digitalized, jadi udah semuanya udah transparan gitu kan. Betul. Nah, jadi teman-teman Badai TV, apa yang gua obrolin sama Ari Bias ini adalah salah satu contoh yang sangat-sangat baik untuk teman-teman yang masih punya semangat untuk bermusik, menciptakan lagu terutama ya, supaya kalau ada masalah apapun sebaiknya diobrolin dari awal-awal. Terutama teman-teman yang masih ngeband, yang semangat-semangatnya nih lagi bikin lagu, jangan sampai ini tidak dibicarakan di awal, karena segala masalah kalau dipendam-pendam, kalau tidak diselesaikan dengan cepat, ya akhirnya jadi gini. Dan yang paling penting adalah mulai sekarang lu harus belajar untuk menghargai karya cipta. Karya cipta bukan hanya lagu ya, foto, lukisan, film. Jangan suka upload film di bioskop tuh, lu story-storyin gitu kan, tuh nggak boleh tuh. Itu udah ada undang-undangnya. Nggak boleh. Jadi mulailah menghargai orang-orang yang berkarya. Jadi Mas Ari, terima kasih banyak udah datang ke podcastnya Ngokar. Sama-sama. Jadi gue berharap kasus ini akan menjadi pelajaran bagi semua pencipta lagu se-Indonesia, baik sedunia juga, ya kan? Ya, dan memberikan dampak yang Angin segar. Ya. Presiden yang baik untuk ke Presiden depan, yang baik, supaya sistem royalti bisa lebih diperbaiki, lebih baik. Ya, itu kita berharap bersama dan mudah-mudahan ini akan jadi masalah yang bisa terselesaikan ya. Sekarang kan tinggal menunggu apa nih dari? Ya, kita posisi menunggu aja, menunggu apakah kasasi ataukah mau diselesaikan gitu. Ya, berharap semuanya direspon dengan baik dan Ari Bias dengan semua karya-karyanya bisa tetap berkarya kembali. Jangan lupa air mata boleh bercucuran guys, tapi hidup harus dilanjutkan. Keren. Sampai ketemu di ngokar-ngokar selanjutnya. Ari Bias, thank you bro. Badai.